Ya, saudara, penyelidikan mendalam dilakukan polisi untuk mengungkap teka-teki pembunuhan berantai atau serial killer oleh Wawon CS. Tak hanya menyelidiki dugaan adanya korban tambahan, polisi juga menelusuri aliran dana korban ke para tersangka yang diduga mencapai 1 miliar rupiah. Klaim dapat menggandakan uang, jadi kedok tersangka menjerat para korbannya. Saudara, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Saudara, kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Wawon CS masih menjadi perbincangan yang hangat. Satu persatu korban diungkap. Penyelidikan masih dilakukan oleh polisi untuk mengetahui motif dari para pelaku. Dugaan modus penipuan, penggandaan uang, dan pesugihan termasuk yang didalami oleh polisi. Mau tahu tahan kunaon? Ibu, yang gerak-gerakan. Kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon CS terus diselidiki polisi. Kasus ini berawal dari ditemukannya 5 orang tergeletak dengan mulut berbusa dalam kontrakan di Kampung Ciketing Barat, Bekasi, Jawa Barat pada 12 Januari lalu. 3 orang diantaranya meninggal dunia. 3 orang lalu ditangkap. Tersangka yang jadi otak pelaku adalah Wawon Eriawan alias Aki. Ia adalah suami sekaligus ayah tiri dari ketiga korban meninggal. Tersangka lainnya adalah Solihin alias Duloh yang menjadi eksekutor. Dan Dede Solehudin yang berpura-pura menjadi salah satu dari 5 korban keracunan. Penyelidikan lalu dikembangkan polisi. Hasilnya, ketiga korban meninggal merupakan bagian dari kasus pembunuhan berantai. Ternyata korban meninggal dunia di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Dari Bekasi, polisi lalu ke Cianjur, tempat asal ketiga tersangka. Di Cianjur, polisi menemukan 5 korban pembunuhan Wawon CS. Dari kelima korban, 1 diantaranya adalah Bayu, bocah berusia 2 tahun yang merupakan anak kandung Wawon. Kekejian para tersangka ini membuat gemas masyarakat. Mereka geram dengan perbuatan para tersangka yang sampai hati menghabisi nyawa keluarganya sendiri. Ngeri sih kalau zaman sekarang ya, apalagi dengan tipu daya yang bisa dilakuin sendiri sama si Wawon CS-nya ini juga. Yang dari Cianjur itu ya, sempat dan saya baca mengerikan ya. Itu benar-benar keji banget sih, soalnya kayak benar-benar nggak punya hati banget. Kayak main asal bunuh gitu loh, nggak ada hatinya sama sekali. Dari Cianjur, polisi lalu bergerak ke Garut. Korban pembunuhan Wawon CS kembali ditemukan. Ia adalah Siti, seorang tenaga kerja wanita atau TKW. Sebelumnya, di Cianjur, dari kelima korban pembunuhan, salah satunya bernama Parida, juga merupakan seorang TKW. Kematian Bayu, anak kandung Wawon yang jadi korban pembunuhan kelompoknya, dan 2 orang TKW, jadi jalan polisi untuk mengungkap motif kasus pembunuhan berantai ini. Pesugihan dengan tujuan ekonomi diduga jadi motif para tersangka membunuh para korbannya. Klaim dapat menggandakan uang, jadi kedok tersangka menjerat korbannya. Sejauh ini ada 11 TKW yang jadi korban penipuan para tersangka. Hasil pemeriksaan kami sementara ada 11 orang TKW yang menjadi korban penipuan yang mengirimkan sejumlah uang kepada tersangka Dede, kemudian digunakan oleh 3 orang itu. Tipu muslihat ini dipakai oleh Wawon CS untuk menjerat para korbannya sebelum akhirnya dibunuh. Dan trik ini ampuh untuk menipu para korban. Padahal jika diperhatikan, Wawon dan teman-temannya ini jauh dari kata makmur jika memang mereka bisa menggandakan uang. Lantas apa ya yang membuat korban masih percaya? Penelusuran dilakukan polisi terhadap aliran dana korban ke para tersangka. Hasilnya fantastis.
diduga mencapai 1 miliar rupiah. Dan nilai nominal 1 miliar, tentu ini merupakan rekapitulasi sepanjang waktu ya. Sehingga penyidik harus mendalami tentang keluar masuk keuangan pada buku rekening. Sehingga untuk apa juga menentukan sejak kapan motif ekonomi ini dimulai, yang kemudian dengan motif janji-janji, dengan kemampuan supranatural sehingga korban menyerahkan uang. Polisi menemukan TKW yang jadi korban penipuan Wawan CS dengan iming-iming penggandaan uang melalui kekuatan supranatural. Dari 11 TKW yang jadi korban penipuan Wawan, 2 diantaranya adalah Aslem dan Hana. Keduanya yang bekerja selama 4 dan 2 tahun sebagai TKW, selama ini telah menyetor gajinya kepada Wawan CS. Saya terima kasih banyak sama Bapak Metro Jaya udah membantu kita, rekan-rekan kita yang masih ada di sana. Kasihan ya, semoga ya jangan ada terjadi terulang lagi ya. Mungkin kalau saya kemarin tanggal 28, 29 pergi lagi ke Cianjur ketemu Dedek, mungkin nasib saya nggak akan ada di sini. Beda lagi ceritanya. Bahkan setelah tanggal 28, 29 saya pun berencana untuk balik lagi ke Cianjur. Kalau belum kasus ini terungkap. Kriminolog Adrianus Meliala menilai, selain keinginan untuk meraih kesuksesan secara cepat, minimnya pengetahuan yang cukup membuat orang rentan terhadap tipu muslihat praktik janji penggandaan uang. Korbannya bisa lebih banyak dari yang sudah tercatat, sebab umumnya mereka tidak melapor karena malu. Itu bisa terjadi pada siapa saja ya, yang memiliki motivasi tadi rakuskah atau terlalu butuhkah, ditambah lagi dengan ketiadaan pengetahuan yang cukup, jadi lack of knowledge ya, sehingga kemudian merasa bahwa memang bisa orang menggandakan uang. Orang-orang yang ingin cepat kaya ini itu jarang mengkonsultasikan keinginannya kepada orang lain, sehingga kalaupun misalnya mereka ditipu seperti hanya para TKW yang menjadi korbannya Wawan ini, maka dia diam. Sementara, sosiolog Sigit Rohadi menilai ketimpangan sosial jadi sebab adanya warga yang nekat mencari jalan cepat untuk meraih kesuksesan. Mereka pun jadi mudah percaya pada pelaku yang menawarkan praktik tak masuk akal macam penggandaan uang, meski penampilan sang dukun jauh dari kata makmur. Pola berpikir bahwa sesuatu bisa diraih dengan instan ini masih kuat di negara kita. Karena pertama, ketimpangan ekonomi yang begitu menyolok. Kedua, pola hidup para dukun, para ahli supranatural itu diyakini hidup sederhana, prihatin karena kehidupan dia untuk orang lain. Itu karena pengen banyak duit tapi caranya instan sih. Jadi mungkin kan udah capek-capek kerja tapi kayak nggak kaya-kaya nih gitu kan, sementara harga-harga pada banyak yang naik. Jadi ya kalau misalnya ada cara cepat kenapa enggak gitu sih. Terus mungkin kayak kurangnya edukasi ke masyarakat sih kalau misalnya ini tuh sebenarnya nggak ada yang penggandaan uang kayak gitu. Karena kalau ada penggandaan uang semua orang kayaknya udah pada kaya raya semua sih. Zaman sekarang tuh masih aja percaya dengan penggandaan uang. Iming-iming dengan pokoknya uangnya bakal digandain. Itu mungkin nggak sedikit orang masih percaya. Itu nggak masuk di akalku sih, kayak satu hal yang benar-benar balik lagi ke omonganku tadi kan, keji kan. Maksudnya kayak kenapa harus anaknya jadi korban untuk suatu hal kesenangan dia gitu loh. Ya, mungkin ngaruh ke zaman Covid kali ya. Mungkin lagi usahanya lagi pada redup juga gitu. Mungkin salah satu cara instannya mungkin menyerahkan salah satunya itu mengikuti pesugihan-pesugihan itu mungkin ya. Membunuh dengan keji para korban lalu merampas hartanya. Inilah kejahatan pembunuhan berantai yang dilakukan Wawan CS. Tak ada belas kasihan termasuk pada keluarganya sendiri. Siapa saja penghalang tujuan akan disikat. Penyelidikan masih terus dilakukan polisi. Jumlah korban baik yang tewas maupun kehilangan harta benda bisa saja bertambah. Entah apa hukuman yang pantas terhadap kekejian para tersangka. Ini kan korbannya banyak ya, ada ibu mertua, terus ada istri dari si istrinya dia gitu, sama anaknya. Bahkan salah satu pelakunya sempat minum racunnya juga ya, sianida itu.
Kalau menurut saya sih itu jangan dikeluarin aja lah dari penjara, biar aja mendekam seumur hidup di sana. Mati sih, karena kan nyawa ya, berhubungan dengan nyawa gitu. Nyawa ya harus dibayar dengan nyawa. Kalau aku bilang boleh hukuman mati. Karena dia bahkan membunuh keluarganya sendiri, bahkan nggak cuma satu orang. Mungkin seumur hidup atau hukuman mati. Soalnya itu kan udah pembunuhan berantai, ibaratnya pembunuhan berencana ibaratnya. Menghindari tipu muslihat seperti yang dilakukan Wawon CS, waspadalah terhadap janji manis pesugihan yang dapat membawa kesuksesan, termasuk klaim menggandakan uang. Janji penggandaan uang berujung luka nestapa bukan kali ini saja terjadi. Dengan kewaspadaan dan kehati-hatian, kasus ini semoga tak akan kembali terulang. Waspada itu menjadi kata kunci agar kita selamat dari kejahatan seperti yang dilakukan oleh Wawon CS. Jangan mudah percaya dengan tipu muslihat dan janji-janji orang yang bisa menggandakan uang. Dan seharusnya mereka mendapatkan hukuman maksimal atas perbuatan keji yang telah mereka lakukan kepada para korbannya. Demikian Kopi Pagi kali ini, sampai jumpa di episode Kopi Pagi selanjutnya. Salam Asia TV.